Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di metode pembelajaran dengan judul Senam Hamil yang dibawakan oleh Sabriani NIM B1305098 D4 Bidang Pendidik Stikes Mega Buana Palopo. Adapun pengertian dari senam hamil adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik ataupun mental untuk menghadapi persalinan yang cepat, aman, dan spontan. Sedangkan tujuan dari senam hamil adalah: pertama, menguasai teknik pernapasan. Latihan pernapasan sangat bermanfaat untuk mendapatkan oksigen, sedangkan teknik pernapasan dilatih agar ibu siap menghadapi persalinan. Yang kedua, memperkuat elastisitas otot. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut sehingga dapat mencegah atau mengatasi keluhan nyeri di bokong, di perut bagian bawah, dan keluhan wasir. Yang ketiga, mengurangi keluhan. Melatih sikap tubuh selama hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Tujuan yang keempat, melatih relaksasi. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Tujuan yang kelima, menghindari kesulitan. Senam ini membantu persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan, serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Yang keenam, memperkuat dan mempertahankan kelenturan otot-otot dinding perut dan dasar panggul yang penting dalam proses persalinan. Tujuan yang ketujuh, mengurangi kecemasan dan ketegangan selama kehamilan. Sedangkan yang kedelapan, melatih berbagai teknik pernapasan yang penting agar persalinan dapat berjalan lancar dan lebih cepat. Tujuan yang kesembilan, memperlancar persalinan normal secara fisik dan mental. Adapun tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan mood dan pola tidur ibu. Sedangkan yang terakhir, mempercepat penurunan berat badan ibu setelah melahirkan. Sedangkan langkah-langkah dari senam hamil. Pertama, latihan otot kaki. Duduklah dengan posisi kedua lutut diluruskan, tubuh bersandar pada kedua lengan yang diletakkan di belakang pantat, atau sandarkan punggung pada bantal dengan kemiringan sekitar 50 derajat, sedangkan kedua tangan diletakkan di samping badan. Kedua, tegakkan kedua telapak kaki dengan lutut menekan kasur. Kemudian, tundukkan kedua telapak kaki bersama jari-jarinya. Ulangi beberapa kali. Hadapkan kedua telapak kaki satu sama lain dengan lutut tetap menghadap ke atas. Kembalikan ke posisi semula. Ulangi terus sebanyak beberapa kali. Kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah. Lalu, gerakan membuka ke arah samping, tegakkan, kembali, dan seterusnya. Kedua telapak kaki buka dari atas ke samping, turunkan, hadapkan, kembali ke posisi semula, dan seterusnya. Kegunaan dari latihan ini adalah untuk memperlancar sirkulasi darah di kaki dan mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki. Langkah yang kedua, latihan otot panggul. Tidur terlentang
kedua lutut dibengkokkan. Letakkan kedua tangan di samping badan, tundukkan kepala dan kerutkan pantat ke dalam hingga terangkat dari kasur. Kempeskan perut hingga punggung menekan kasur. Rasakan tonjolan tulang panggul bergerak ke belakang. Lemaskan kembali dan rasakan tonjolan tulang bergerak kembali ke depan. Ulangi gerakan ini 15-30 kali sehari. Kegunaan dari latihan ini adalah untuk mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan, mengurangi dan mencegah pegal-pegal, sakit pinggang dan punggung, serta nyeri di lipat paha. Langkah yang ketiga, latihan otot betis. Berdiri sambil berpegangan pada benda yang berat dan mantap. Posisikan ibu dan jari-jari lain menghadap ke atas. Regangkan kaki sedikit dengan badan lurus dan pandangan lurus ke depan. Tundukkan kepala seraya berjongkok perlahan sampai ke bawah tanpa mengangkat tumit dari lantai. Setelah jongkok, lemaskan bahu, kempeskan perut, kemudian perlahan kembalilah berdiri tegak. Lepaskan kerutan, lakukan 6 kali sehari. Selanjutnya kegunaan dari latihan ini adalah untuk mencegah kejang betis. Langkah yang keempat yaitu latihan otot pantat. Tidur terlentang tanpa bantal. Kedua lutut dibengkokkan dan agak diregangkan. Dekatkan tumit ke pantat dengan kedua tangan di samping badan. Kerutkan pantat ke dalam sehingga lepas dari kasur. Angkat panggul ke atas sejauh mungkin. Turunkan perlahan, lepaskan kerutan dan sebagainya. Ulangi 6 kali sehari. Kegunaan dari latihan ini adalah untuk mencegah timbulnya wasir saat mengejang. Langkah yang kelima yaitu latihan anti sungsang. Ambil posisi merangkak, kedua lengan sejajar bahu, kedua lutut sejajar panggul dan agak diregangkan. Kepala di antara kedua tangan, torehkan ke kiri atau ke kanan. Letakkan siku di atas kasur, geser siku sejauh mungkin ke kiri dan ke kanan, hingga dada menyentuh kasur. Lakukan sehari 2 kali, selama 15-20 menit setiap kalinya. Sedangkan kegunaan dari latihan ini adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki posisi janing agar bagian kepala tetap di bawah. Adapun tips-tips dalam melakukan senam hamil. Pertama, latihan yang teratur, setidaknya 3 kali dalam seminggu. Yang kedua, selama trimester kedua dan ketiga, hindari gerakan berbaring terlentang karena akan mengurangi aliran darah ke janin. Yang ketiga, hindari latihan yang menguras tenaga hingga Anda terengah-engah. Ini adalah tanda bahwa janin Anda dan Anda kekurangan oksigen. Demikianlah metode pembelajaran yang saya bawakan dan saya ucapkan terima kasih.